Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kine Podcast. Ya, edisi kali ini kita akan bincang-bincang tentang post production. Oke, bincang-bincang editing ya. Jadi di samping kita sudah ada Mas Greg. Selamat siang Mas Greg. Selamat siang. Mas Greg ini adalah salah satu editor kelas kakap di Indonesia. Banyak sekali film-film layar lebar yang sudah digarap oleh Mas Greg ini. Ya, mungkin Mas Greg sendiri bisa perkenalan, Mas, silakan. Halo, saya Greg Arya, ya biasa dipanggil Greg. Nama panjangnya sih Gregorius Arya Dipayana gitu, tapi biasa Greg Arya, terus panggilannya Greg, tapi bebas memanggil apa. Itu sih, saya berprofesi sebagai editor film, enggak kakap-kakap juga sih gitu, tapi editor film. Itu selain ngedit juga mungkin saya juga ngajar juga gitu ya, ngajar juga ya, ngajar editing gitu. Jadi di beberapa perguruan tinggi atau sekolah-sekolah film di Jogja gitu. Itu sih. Oke. Mas Greg awal mula terjun di dunia film itu tahun berapa dan bagaimana sih Mas prosesnya, Mas? Kalau ngomongin awal terjunnya panjang ya, maksudnya ngomongin awal terjunnya kapan itu panjang, tapi yang jelas saya mulai terjun ke film itu semenjak saya kuliah gitu ya. Kuliah di ISI, bertemu dengan teman-teman yang memang ingin bikin film gitu, dan film pertama saya dulu waktu saya terlibat jadi editor itu dulu judulnya adalah Bawakan Aku Bunga, judulnya itu Bawakan Aku Bunga, itu tahun 2002. Lalu mulai tahun 2000, tapi setelah 2002 itu saya masih nggak cuman ngedit, tapi masih nyoba-nyoba nge-sound apa dan sebagainya gitu. Tapi mulai fokus kemudian terjun ke saya memilih jalan ninjanya di editing gitu tuh ya, di tahun 2005 gitu lah, tahun 2004 2005-an itu saya mulai fokus bahwa saya editing. Kalau film yang sudah diedit, Mas, kalau yang film layar lebar nih ada berapa banyak tuh, Mas? Film layar lebar sebenarnya tidak banyak. Film yang saya edit, film layar lebar yang saya edit itu tidak banyak. Mungkin baru Saweran, Rumah dan Musim Hujan, terus film anak-anak itu Petualangan Menangkap Petir, terus Ambilkan Bulan, terus Melankolia. Ya baru antara 6, 7, 8 lah. Kalau yang terbaru, Mas? Yang terbaru kemarin Melankolia 1990 ya? Iya, itu Melankolia, itu yang terbaru. Tapi yang baru proses editing juga ada sekarang. Yang proses editing itu film apa, Mas, kalau boleh tahu? Yang sekarang masih proses editing itu Lost Man Bubroto. Kalau dari semua film yang udah diedit nih, Mas, film apa sih, Mas, yang paling menantang gitu, Mas? Paling susah atau paling... Iya, kalau ngomongin semua film yang sudah diedit, mana yang paling menantang, itu sebenarnya semua punya tantangannya sendiri-sendiri gitu. Karena bentuk ceritanya beda-beda gitu. Tidak punya bentuk cerita yang sama, tidak punya strategi bercerita yang sama gitu. Jadi semuanya punya tantangan sendiri-sendiri. Walaupun sama-sama film anak-anak, Petualangan Menangkap Petir dan Ambilkan Bulan, ini hal yang berbeda gitu. Walaupun ini sama-sama film anak-anak, tetapi strateginya berbeda gitu. Cara bertuturnya berbeda. Ambilkan Bulan film anak-anak tetapi musikal. Petualangan Menangkap Petir film anak-anak, ya petualangan, sama-sama petualangan tetapi arahnya berbeda gitu. Jadi tantangannya berbeda-beda gitu. Terus di film-film lainnya juga begitu. Jadi kalau ngomongin mana yang paling menantang, semuanya menantang karena bentuk berceritanya berbeda. Kalau Mas Greg sendiri lebih ke editor offline atau online, Mas? Iya,
Jadi kalau kita berbicara editor itu sebenarnya ya editor itu adalah profesi saya gitu, maksudnya orang yang berhubungan dengan mengedit cerita itulah seorang editor. Tetapi kalau kita ngomongin offline sama online itu ya sedikit mungkin saya sedikit meluruskan, tapi mungkin nanti teman-teman juga punya pandangan lain gitu ya. Tapi bahwa offline sama online itu sebaiknya dipisahkan dalam bentuk prosesnya saja gitu, jangan pada profesinya gitu. Jadi profesi editor ya sing berhubungan dengan buat saya yang berhubungan dengan proses menyusun, memilih storytellingnya gitu ya di situ, dan itu prosesnya adalah offline editing. Lalu di tahap selanjutnya ada yang namanya online editing. Jadi bukan terus online editing itu ya terus kamu jadi online editor gitu, enggak. Tapi kan di online itu kan ada macam-macam yang kemudian yang hubungannya dengan grafis, terus hubungannya dengan 3D dan sebagainya. Jadi tidak bisa disamakan bahwa mereka adalah online editor gitu, enggak. Tapi profesinya mereka berbeda-beda, tetapi prosesnya di sini namanya online, dan sebelum itu prosesnya namanya offline. Jadi saya ada di offline editing. Sebenarnya hal mendasar apa sih Mas yang harus kita perhatikan banget nih, yang paling harus diperhatikan dalam editing tuh apa ya Mas? Yang harus diperhatikan banyak. Kita harus memperhatikan shot-shotnya satu-satu gitu. Nah, tapi apa ya? Kalau ngomongin apa yang harus diperhatikan itu, kalau saya sebagai seorang editor banyak yang harus diperhatikan. Satu, kita benar-benar harus memperhatikan naskahnya. Memperhatikan naskah itu berarti ya dibaca naskahnya, dibaca, dipahami gitu ya. Terus selain itu, saya sebagai seorang editor tentunya juga harus paham dengan sutradara saya. Harus kenal baik, harus ngerti, harus, sehingga selain di situ nanti hubungan kerjanya enak, tetapi kita bisa ngerti visi sutradara, paham karakter sutradaranya, karena mau tidak mau terkadang kita akan melihat film ini adalah cerminan dari karakter-karakter tersebut gitu. Jadi ngerti, oh gini ya sutradara ini karakter yang seperti ini. Oke, filmnya ini pantas filmnya jadi begini, atau ternyata bahasa-bahasanya menjadi begini. Nah, itu ya harus diperhatikan juga. Lalu memperhatikan ya shot-shotnya gitu ya. Ketika kita sudah masuk ke dalam proses ya kita harus memperhatikan semua shot-shotnya, itu harus menjadi perhatian kita. Harus kita lihat ini kenapa ngambil shot ini, kenapa ada shot ini. Jadi kita harus membaca itu. Selain itu ya kita harus memperhatikan bahwa cerita ini akan dibawa ke bentuk bercerita yang seperti apa. Itu sih. Jadi ada banyak hal, tapi yang terpenting adalah pada akhirnya cerita ini akan dibawa ke mana dengan bentuk yang seperti apa. Nah, itu yang benar-benar harus kita perhatikan sehingga kita tahu akan mensikapi ceritanya ini seperti apa. Tapi tentunya kita harus menyamakan visi dengan sutradaranya. Kalau dalam proses editing sendiri Mas, prioritas apa sih yang Mas lakuin dulu gitu? Dalam mengklasifikasikan dulu kah, atau menggabungkan suara dengan gambarnya kah, atau seperti apa Mas prioritas yang dilakukan? Iya, kalau ngomongin prioritas berarti kayaknya ngomonginnya workflow gitu ya. Workflow. Ya banyak, ketika kita ngomongin workflow itu sebelum mulai editing gitu, sebelum bahan-bahan ini diedit, tentunya bahan ini harus disiapkan dulu. Ya kayak mau bikin roti gitu ya bahannya harus disiapkan dulu, apa bahannya, mana yang harus campur dulu gitu kan, mana yang harus dicampur dulu. Nah di situ kemudian kalau editing bahannya apa nih? Kita punya materi video yang bentuknya file dan audio.
Yang harus kita lakukan pertama apa berarti supaya kita bisa ngedit dengan baik? Ya video sama audionya ini harus sync gitu. Harus sync dulu gitu. Siapa yang harus nge-sync? Nah itu bisa nanti ada di DIT atau ada tim lain sendiri yang nge-sync gitu. Tapi bahwa audio sama video ini harus sync dulu sebelum kita mulai proses editing. Nah setelah audio sama video ini sync, terus piye? Nah setelah sync ya kita harus tahu ini file apa gitu. File apa itu ini slide berapa, scene berapa, shot berapa, take berapa gitu. Jadi ada proses rename biasanya, terus kemudian di rename di software editingnya ya, jangan di file aslinya gitu, nanti kacau. Nah di software editingnya kalian pakai software apapun, tapi kalau dia bisa di rename di situ, di rename jadi apa nih gitu, misalkan slide 1000, scene 40, shot 1, take 1 gitu. Seperti itu. Nah itu semuanya di rename per card per day gitu kan. Kita jadi tahu kan. Ada misalkan syuting 3 hari habis punya ganti card selama 10 kali, berarti nanti akan ada D1 card 1 sampai 3. Nah itu di rename semua, di sync semua, di rename semua. Begitu juga seterusnya. Baru kemudian nanti setelah di rename baru dipilah-pilah gitu ya, dipilah-pilah. Oh scene ini scene berapa, scene 1, masukin semua scene 1 ke situ, dibikinin folder sendiri scene 1, dan seterusnya. Baru setelah itu nanti mulai ke proses assembly gitu ya, assembly semua shot ditata sesuai dengan naskah, itu berarti di assembly. Terus setelah di assembly baru nanti masuk ke draft selanjutnya gitu ya. Oke, dilihat dulu sesuai dengan naskah itu problem nggak ceritanya gitu, kita menemukan masalah apa gitu, baru setelah itu ya dilihat. Oke, ini kayaknya begini. Kita bisa diskusi dengan director. Biasanya director pengen lihat assembly-nya ya kita tonton. Oke, ini diskusi kayaknya begini. Nah setelah diskusi baru nanti kita kita proses ke tahap selanjutnya, berarti nanti masuk ke draft 1, draft 2, draft selanjutnya gitu. Ini yang masih banyak kesalahan di anak-anak editing tuh, biasanya dia ganti namanya itu folder aslinya terus file aslinya. Karena ini nanti prosesnya akan dibawa ke proses selanjutnya gitu. Yang aku tadi bilang bahwa ada proses offline dan online gitu ya. Setelah proses offline itu nanti akan masuk ke proses grading gitu ya. Setelah grading baru nanti ada tahap online, biasanya gitu. Nah ini yang jadi repot karena untuk proses ngedit ya, saya biasanya dan teman-teman editor yang lainnya itu pasti tidak ngedit dari file aslinya, bukan file aslinya yang diedit. Jadi filenya itu pasti akan dikonvert atau ditranskode ke file yang lebih ringan untuk ngedit gitu. File yang lebih ringan untuk ngedit, sehingga struktur filenya ini antara kita nyebutnya raw material dan untuk editing materialnya ini harus sama. Jadi ketika nanti kita kirim setelah picture log gitu ya, kita kirim data berupa XML ke grading, datanya tuh bisa dipanggil dengan gampang raw materialnya. Jadi XML ini fungsinya untuk memanggil raw materialnya, raw materialnya nyambung ke XML-nya. Jadi kita ngeditnya misalkan syuting pakai 4K, ya ngapain ngeditnya pakai 4K? Jadi pasti biasanya ngeditnya diturunkan ke 720 atau mau ke 1080, bentuknya mau LT atau proxy bebas gitu. Biasanya saya di LT atau di proxy. Nah, ngedit di situ gitu, baru setelah log, oke, kirim XML ke grading, gitu. Nanti dari grading dipanggil raw materialnya. Gitu. Jadi ini Mas Greg ini dan semua editor itu adalah orang yang pertama kali nonton film sebelum tayang di bioskop. Ya memang harus begitu karena kita pembuat film ini adalah representasi penonton pada akhirnya, sehingga kadang ketika ngedit preview itu ya
ya bukan preview sebagai seorang editor gitu, tapi kita previewnya sebagai penonton. Jadi ya wes ditonton sambil makan, sambil ngapain, kita bisa menikmati enggak, kita bisa merasakan enggak gitu, karena kita representasi dari penonton. Jadi kalau enggak begitu ya nanti filmnya kan jadi subjektif banget. Ini penonton sebenarnya butuh nggak sih gitu. Jadi memang kita harus kadang juga harus berpikir sebagai penonton. Kalau hal paling ngeselin nih Mas dalam editing itu apa Mas? Revisi terus itu. Terus bagaimana menyikapinya itu kalau ada revisi gitu? Enggak sih, kalau revisi ya wajar ya, maksudnya revisi terus itu wajar. Karena memang kita harus mencari formula-formula yang terbaik gitu. Jadi kadang nyebelinnya itu kadang ya kalau pas kita milih shot, ini shotnya bagus, oh ternyata ada kesalahan, aduh oke, kita coba lihat shot lainnya, alternatifnya, ternyata fokusnya nggak oke. Jadi dari situ kadang kita harus milih, oke kita harus berstrategi gimana ya, ini oke tapi ini ada bagian-bagian ini harus distrategiin gimana ya gitu. Itu kadang ya tantangannya begitu ya secara teknis gitu. Terus mungkin audio juga, kita dengerin tiba-tiba audionya nggak beres, gimana ya, tapi ini shotnya ini oke gitu, shotnya ini oke. Jadi kita harus berstrategi juga, mungkin bisa ditambal dengan audio yang lain nggak gitu. Jadi mempertahankannya shotnya coba kita cari audionya dari shot yang lain, ini bisa buat nambal itu nggak gitu. Terus ketika alternatif shot lainnya itu mungkin nggak bisa, terus shotnya ini paling oke di antara alternatif yang lainnya, ada ya mungkin didiskusikan ini mungkin nggak kalau di ADR gitu. Jadi kalau memungkinkan ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau nggak memungkinkan ya berarti dari shot yang ada ini mana yang grade-nya baik gitu. Ya, seperti itu perbincangan kita dengan Mas Greg. Wah, sangat menarik ya teman-teman ya. Kita bisa banyak belajar masalah kesalahan-kesalahan kita gitu dalam proses editing. Oke, setelah ini kita akan membedah film dalam jaringan yang mana menjuarai Festival Film Mahasiswa Indonesia tahun 2020. Kebetulan Mas Greg adalah salah satu dari Dewan Juri Festival Film Mahasiswa Indonesia tersebut. Saksikan di part 2.